Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarah Al-Qawaidil Arba', 4 kaedah memahami tauhid atau 4 kaedah memahami syirik. Sama aja karena ia berlawanan. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan membaca kaedah yang pertama. Maka pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan masuk pada kaedah yang kedua. Sebelum masuk pada kaedah yang kedua, ulun sebutkan secara singkat kaedah yang pertama. Perhatikan halaman 37 untuk siapapun di antara pemirsa yang sudah mendapatkan buku terjemahannya. Kata beliau rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Wad dalilu qawluhu ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Kaidah yang pertama, kamu harus mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pengatur. Namun pengakuan itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 31 yang artinya adalah
Katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Artinya al-musyahidun al-kiram, kalau hanya mengakui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tak ubahnya seperti orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau mengakui akan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala saja, maka kita tak ubahnya atau sama saja dengan orang-orang kafir Quraisy zaman itu. Karena mereka mengakui yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur, yang mencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kemudian prinsip kita atau keyakinan kita atau akidah kita hanya meyakini Allah yang maha mencipta, mengatur segala urusan, menghidupkan, mematikan, berikan rizki, tapi kemudian ketika kita beribadah kita persembahkan kepada yang lain, maka kita sama dengan orang-orang musyrikin waktu itu. Itulah kenapa kemudian ada pelajaran tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan Allah, seperti mencipta dan lain sebagainya. Orang musyrikin pun mengakui itu. Tapi tauhid uluhiyah, itulah yang tidak mereka miliki. Itulah yang kita miliki. Itulah yang membuat kita masuk dalam Islam. Kemudian hal itulah ketika mereka tidak lakukan, yang membuat mereka tidak masuk dalam Islam, padahal mengakui tauhid rububiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Mengesahkan Allah pada perbuatan hamba. Artinya semua amal ibadah yang kita lakukan, amal ibadah berkaitan dengan amal hati, lisan, anggota badan, harus dipersembahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhid uluhiyah. Praktek dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah pembedanya. Jadi kaedahnya itu ini. Yang pertama, kita harus tahu bahwasanya orang-orang kafir waktu itu yang diperangi Nabi Muhammad SAW, mereka mengakui Allah yang maha mengakui mereka. Tapi pengakuan mereka akan semua perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuat mereka masuk Islam. Tetap mereka orang musyrik. Jadi kalau kita memiliki keyakinan seperti itu, maka kita sama. Meyakini Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan, yang mematikan, yang menciptakan, yang mengatur segala urusan, yang memberi rizki. Tapi kemudian kok kita nyembah batu, nyembah pohon, nyembah kuburan orang soleh, sama orang waktu itu berarti. Tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Yang membuat kita masuk ke dalam Islam ketika kita mempersembahkan amal ibadah ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kaidah pertama bagaimana cara kita yakni memahami tauhid. Kaidah yang pertama juga yang menjadikan kita faham apa itu syirik yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kurang lebih rekap sedikit yang kita sebutkan di dua pertemuan yang lalu berkaitan dengan kaidah yang pertama. Oke, masuk pada kaidah yang kedua. Di antara 4 total kaidah yang kita akan bahas, dan kalau urun perkirakan kaidah kedua ini mungkin perlu 2-3 pertemuan. Perhatikan halaman 43 untuk siapapun di antara pemirsa yang memiliki atau sudah mendapatkan bukunya. Al-Qa'idatu Tsaniyah.
annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Fadalilul qurbah qauluhu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdil qaumal innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Ya. Perhatikan al-musyahidun al-kiram. Kaidah kedua di antara total 4 kaidah yang kita akan pelajari bagaimana memahami tauhid, dan di saat yang sama kita akan paham apa itu syirik. Kaidah yang kedua, bahwasanya mereka mengatakan tidaklah kami berdoa kepada mereka dan tidaklah kami menghadapkan wajah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan diri dan mencari syafaat. Ulang, bahwasanya mereka mengatakan, orang-orang kafir Quraisy kala itu, dan prakteknya ada di zaman sekarang juga, para penyembah kuburan, kita akan bahas dari perkataan Syekh Al-Fauzan, bahwasanya mereka mengatakan tidaklah kami berdoa kepada mereka, Tuhan-Tuhan itu yang mereka yakini itu. Tidaklah kami berdoa kepada mereka, orang-orang saleh atau malaikat atau siapapun yang kemudian kepadanya orang-orang musyrik ini berdoa. Tidaklah kami berdoa kepada mereka dan tidaklah kami menghadapkan wajah kepada mereka itu kecuali untuk mendekatkan diri dan mencari syafaat. Itu tujuannya. Mirip ya? Mirip. Bukan mirip, sama. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan nanti di sini. Kita akan baca. Bagaimana para penyembah kubur di zaman ini perkataannya kayak gini. Hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kami nggak sembah mereka ini, enggak. Siapa yang menyembah orang soleh ini? Nggak ada. Kami tidak menyembah orang soleh ini. Kami tidak menyembah wali ini, enggak. Kami hanya berharap nanti dapat syafaat mereka. Kami hanya berharap lebih dekat kepada Allah melalui mereka. Sama nggak? Sama aja. Ini yang harus kita pahami. Makanya ini namanya kaedah. Di firman Allah sudah ada. Karena 4 kaidah yang kita akan bahas semuanya dari firman Allah. Agar kita paham apa itu tauhid. Di saat yang sama kita mengetahui lawannya, yaitu syirik. Ulang. Bahwasanya mereka mengatakan, tidaklah kami berdoa kepada mereka dan tidaklah kami menghadapkan wajah kepada mereka itu kecuali untuk mendekatkan diri dan mencari syafaat. Adapun dalil al-qurbah yang dikatakan oleh mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, al-qurbah, tertera pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar." Yang artinya adalah, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi enggak mereka sembah. Persis kayak para penyembah kuburan di zaman kita.
Siapa yang katakan kami menyembah orang soleh ini? Siapa yang katakan kami menyembah wali ini? Enggak ada, kami enggak menyembah mereka. Tapi, persis kayak ini. Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Karena dia orang soleh. Karena dia wali. Agar kami bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kami memohonnya kepada mereka. Itu hakikat kesyirikan. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Kita akan baca sedikit tafsirnya nanti. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum masuk ke penjelasan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala, kita baca tafsir singkatnya. Ala lillahi wahdah at-ta'atu tammah as-salimah minasyirki. Walladzina asyraku ma'allahi ghairahu wattakhadhu min dunihi awliya qalu ma na'budu tilkal alihah ma'allah illa litashfa'a lana 'indallah wa tuqarribuna 'indahu manzilah fakafaru bidzalik li'anna al-'ibadata wasyafa'ata lillahi wahdah innallaha yafsilu bainal mu'minina al-mukhlisin wal musyrikina ma'allahi ghairahu yaumal qiyamati fima yakhtalifuna fihi min ibadatihim fayujazi kullan bima yastahiq innallaha la yuwaffiqu lil hidayati ila siratil mustaqim man huwa muftarin 'ala Allah kaffarin bi ayatihi wa hujajihi. Ketahuilah, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya ketaatan yang sempurna dipersembahkan. Ketaatan yang sempurna, ketaatan yang selamat itu dipersembahkan hanya kepada Allah, jauh dari kesyirikan. Kenapa diawali oleh Syekh di sini seperti ini? Karena orang-orang musyrikin mereka mempersembahkan ketaatannya kepada yang lain. Di antaranya doa. Walladzina asyraku ma'allahi ghairahu wattakhadhu min dunihi awliya. Dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya dan menjadikannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelindungnya, mereka berkata, kami tidak menyembah Tuhan-Tuhan tersebut bersama Allah, kecuali agar Tuhan-Tuhan tersebut, apapun bentuknya, di antaranya bisa nabi, bisa rasul, bisa malaikat, bisa orang soleh, bisa wali. Kami tidak menyembah Tuhan-Tuhan tersebut bersama Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali agar mereka nanti memberikan syafaatnya kepada kami di sisi Allah. Cukup. Wa tuqarribuna indahu manzilah, dan mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan derajat yang lebih tinggi lagi. Fakafaru bidzalik, maka mereka kafir dengan hal tersebut. Karena mempersembahkan ketaatan kepada selain Allah. Betul bahwasanya mereka mengatakan kami tidak menyembah Tuhan-Tuhan ini, kecuali kami memanjatkan doa kepada mereka itu supaya nanti di hari kiamat kami punya derajat yang lebih dekat kepada Allah, al-qurba, dan mereka memberikan kami syafaat. Dan pembahasan syafaat di pertemuan berikutnya atau yang berikutnya lagi. Khusus pembahasan syafaat disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, yakni terpisah.
Fakafaru bidzalik, maka mereka menjadi kafir akan hal tersebut dengan mengatakan kami tidak menyembah Tuhan-Tuhan itu kecuali agar mereka memberikan kami syafaat, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kami nggak nyembah. Cuman mereka akan mendekatkan kami kepada Allah lebih dekat lagi. Cuman mereka nanti akan memberikan kami syafaat di hari kiamat. Dengan demikian mereka menjadi kafir. Li'anna al-ibadata wasyafa'ata lillahi wahdah, karena peribadatan hanya dipersembahkan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dan karena syafaat milik Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Loh, bukankah para nabi bisa memberi syafaat? Para nabi, para rasul, malaikat, orang saleh, betul. Itulah persyaratan yang kita akan bahas nanti. Untuk teasernya adalah bahwasanya syafaat itu harus memenuhi dua persyaratan. Pertama, si pemberi syafaat, bisa nabi, bisa rasul, bisa malaikat, bisa orang saleh, itu Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Itu persyaratan satu. Allah kasih izin dulu. Dua, Allah Subhanahu wa taala meridhai kepada siapa syafaat ini mereka berikan. Dan itu harus kepada orang-orang yang bertauhid. Jadi pertama, si pemberi syafaatnya, pemberi syafaat, entah itu nabi, rasul, orang soleh, malaikat, siapapun, pemberi syafaatnya harus sudah Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Kemudian al-masyfu' lahu, kepada siapa kemudian syafaat ini diberikan oleh asy-syafi', pemberi syafaat, itu harus orang yang Allah ridhoi. Dah, siapakah orang yang Allah ridhoi? Para orang-orang yang bertauhid, tidak berbuat syirik. Allah itu al-masyfu' ilaihi, pengabul. Kemudian orang saleh, wali, nabi, rasul, malaikat itu asy-syafi', pemberi syafaat, pengabul, pemberi. Kemudian ada al-masyfu' lahu. Kepada siapa syafaat itu diberikan? Penerima syafaat. Jadi bedakan antara tiga hal. Pengabul syafaat Allah. Pemberi syafaat bisa siapa aja. Penerima syafaat, nah kita ini. Itu yang mereka inginkan sebenarnya. Cuman caranya salah. Ingin mendapatkan syafaat, ingin mendapatkan pertolongan, maka tauhidkan Allah bukan dengan berbuat syirik kepadanya. Ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, taati perintahnya, tinggalkan larangannya. Bukan kemudian perintahnya ditinggalkan, larangannya diterobos, yang nggak pernah diajarkan dibikin. Gimana mau bikin atau bagaimana mau mendapatkan syafaat? Yaitu pertolongan. Secara umum, yakni maknanya pertolongan. Wallahu a'lam bishawab. Li'anna al-ibadata wasyafa'ata lillahi wahdah. Karena peribadatan dan juga syafaat milik Allah satu-satunya. Karena Allah yang mengabulkan syafaat itu untuk Allah, untuk orang yang Allah izinkan, dan kepada siapa diberikan Allah ridhoi orangnya. Dan ibadah harus dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, berarti nggak boleh yang minta tolong kepada orang lain? Boleh, tapi ada persyaratannya. Satu, orangnya hidup. Dua, orangnya mampu berikan pertolongan yang kita minta. Boleh minta tolong kepada seorang hamba, boleh. Tapi kalau misalnya orang sudah meninggal, selesai sudah. Atau orang yang masih hidup, tapi yang kita minta adalah, bro, atau ustadz, syekh, ampuni dosa saya. Nggak bisa dia berikan permintaan itu. Meminta pertolongan kepada seorang hamba boleh, asal si hambanya hidup, asal yang kita minta dia mampu beri. Wallahu a'lam
bisawab. Memang disebutkan di antara persyaratan yang disebutkan para ulama itu adalah hadir. Orangnya hadir. Di antara maknanya face to face berarti datang minta dan yang kita minta orangnya mampu beri. Dalam hal ini kita berbicara di zaman sekarang, nggak face to face pun kita minta tolong kan bisa WhatsAppan, bisa SMS-an, bisa telepon-teleponan. Pak, ya Ustadz, oh saya lagi mau pindahan nih Pak. Oh iya, ada apa Ustadz? Minta tolong Pak, minjem pick up-nya bisa nggak? Saya minta tolong nih. Dan dia menjawab, bisa Pak Ustadz. Kami nggak bertemu langsung, tapi kan telepon-teleponan. Orangnya hidup dan yang saya minta pertolongan kepadanya dia memberi. Siap Ustadz, pick up ada, truk ada. Ustadz mau yang mana? Wah kayaknya banyak nih, saya minjem truk deh sekalian. Truk. Tapi kalau misalnya yang saya minta kepadanya pertolongan, dianya sudah meninggal, gimana mau komunikasi? Atau misalnya dia hidup, kemudian yang kita minta, Pak, ya ada apa Ustadz? Saya minta tolong nih. Ya Ustadz, sebisa saya. Ampuni Pak dosa saya. Wah nggak bisa dong. Dia manusia. Memberi ampunan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minta tolong kepada seorang hamba itu boleh. Kalau memenuhi persyaratan. Satu, orangnya hidup. Lebih bagus lagi tentunya hadir ya. Bukan gaib. Face to face. Dan yang kedua, dia mampu berikan apa yang kita minta. Di luar itu, pertolongan hanya dipanjatkan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap hari kita baca ini. Faham nggak? Setiap hari kita baca ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Pertolongan yang hanya Allah yang mampu beri. Wallahu a'lam bishawab. Inna Allah yasilu bainal mu'minina al-mukhlisina wal musyrikina ma Allah ghairahu yawmal qiyamah fima yakhtalifuna fihi min ibadatihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan hukum antara orang-orang mukminin yang ikhlas dan orang-orang musyrikin bersama Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya nanti di hari kiamat pada perkara yang mereka perselisihkan dalam perkara ibadah mereka. Ya dong, Allah tentukan hukumnya. Yang beriman surga Allah ketentuannya. Yang berbuat syirik kepada Allah sampai meninggalnya berbuat syirik kepada Allah dan tidak bertobat kepada Allah, maka ketentuan hukum untuk mereka neraka Allah tempat kembali dan tidak bisa ditolong. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada penolong untuk orang-orang yang zalim, maksudnya berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan selain Allah dengan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Yang maha mendengar Allah, yang maha menjawab doa Allah. Nabi tidak punya itu. Apalagi orang yang levelnya di bawah Nabi. Nabi Muhammad tidak maha mendengar. Nabi Muhammad tidak yakni al-mujib, as-sami al-mujib, no. Saya pakai contoh paling tinggi ya, Nabi Muhammad. Standar paling tinggi sudah. Orang paling bertakwa sejagat raya sudah. Yang kita muliakan Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau bukan yang maha mendengar. Beliau bukan yang maha menjawab doa, bukan. Salawat dan salam kita saja nih, setiap kali saya mengatakan misalnya Nabi Muhammad SAW, Anda kemudian bersalawat, itu disampaikan oleh para malaikat Allah kepada Nabi Muhammad. Bukti beliau nggak dengar langsung sekarang ketika beliau sudah meninggal. Beda kalau misalnya kita suatu saat nanti insya Allah kalau pandemi selesai, umroh gitu ya, kemudian kita ziarah kubur Nabi Muhammad, kita salam, itu langsung dijawab.
Jadi salawat dan salam kita saja pada Nabi Muhammad SAW, antara yang langsung mendatangi beliau ke kuburnya dengan kita di Indonesia atau di negara-negara yang lain, beda kok. Bukti beliau tidak maha mendengar. Ma minkum min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ilayya ruhi la arudda alaihi salam. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian yang menyampaikan salamnya kepadaku langsung ziarah kubur ke Madinah sana, kecuali Allah akan kembalikan kepadaku ruhku agar aku menjawab salamnya. Bukan menjawab permintaan ya, menjawab salam doang, bukan menjawab permintaan Anda, bukan mengabulkan permohonan Anda, menjawab salam Anda. Nabi Muhammad SAW yang enggak langsung itu disampaikan kepada beliau. Kata Nabi Muhammad SAW, inna lillahi malaikah sayyahina fil ard yuballighuna an ummatis salam. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang begitu banyak bertebaran di muka bumi yang menyampaikan salam-salam umatku kepadaku. Disampaikan karena jauh. Itu Nabi Muhammad. Contoh yang paling tinggi yang kita pakai. Beliau tidak as-sami', beliau tidak maha mendengar dan tidak maha menjawab. Dan Anda berdoa kepada orang yang levelnya di bawah Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad saja Anda memohon, Anda berdoa, Anda meminta, Anda syirik. Anda berbuat syirik. Apalagi kepada yang level di bawahnya. Sesoleh apapun orang di muka bumi ini tidak pernah akan mengalahkan kesolehan Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau SAW, atqakum billahi ana, a'lamukum billahi ana. Yang paling bertakwa di antara kalian, saya. Dan yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala di antara kalian, saya. Enggak ada yang mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Yang jadi masalah terkadang ada orang meyakini ada orang soleh bisa mengalahkan levelnya Nabi dan Rasul. Ah udah, ini repot. Nggak bisa kita berdialog. Kenapa? Standar dia lebih tinggi. Wali bisa mengalahkan keutamaan para Nabi dan Rasul. Wah udah, standarnya kalah kita. Nggak usah berdialog aja. Kita makan mie ayam aja udah. Karena nggak nyambung lah, standar kamu tinggi banget. Kami merasa sudah yang paling tinggi Nabi Muhammad. Punya Anda lebih tinggi dari Nabi Muhammad. Selesai. Gak usah ngobrol. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian disebutkan dalam tafsir singkatnya. Nah, sempat ya, Fit. Mudah-mudahan keterangan Syekh Shalih Fauzan bisa kita baca. Fa yujazi kullan bima yastahiq, maka Allah akan membalas setiap masing-masing dari orang-orang yang beriman yang ikhlas dan orang-orang yang musyrik yang berbuat syirik dengan apa yang mereka berhak untuk mereka dapatkan, surga dan neraka. Innallaha la yuwaffiqu lil hidayati ila siratil mustaqim man huwa muftarin 'ala Allah kaffarin bi ayatihi wa hujajihi. Wah, ini penting. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik, kelunakan hati dan jiwa untuk mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus kepada orang yang sombong, orang yang berdusta atas nama Allah. Orang berdusta atas nama Imam Bukhari, Imam Muslim, udah ringan itu. Awal zaman BBM waktu itu rame aja itu sudah banyak tersebar itu. Ngalamin nggak, Pit? Zaman BlackBerry. Broadcast. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari. Karena orang ini tahu kaum muslimin itu merasa tenang kalau ada riwayat Bukhari Muslim, mesti benar udah. Itu dia manfaatkan. Dia bikin hadis palsu, dia bikin riwayat palsu Bukhari, dia sematkan Bukhari Muslim. Akhirnya orang makin yakin. Tatanya ketika ditelusuri, boro-boro diriwayatkan. Ringan itu. Kenapa? Ada orang lebih berani catut nama Nabi Muhammad. Ini cuma mencatut nama Imam Bukhari Muslim. Hadis lemah, hadis palsu, disematkan Bukhari Muslim. Ini enggak. Bikin hadis. Yang tadi juga orangnya. Bikin hadis palsu. Mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Dan ada yang lebih tinggi. Orang bikin hadis qudsi. Sedap. Muftarin 'ala Allah. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan Allah berikan hidayah kepada jalan yang lurus.
Maka siapapun di antara kita sampai sekarang misalnya masih dapat broadcast yang demikian, kita tidak katakan bahwasanya broadcast itu kemudian langsung broadcast yang bodong atau abal-abal atau kaleng-kaleng. Tidak. Anda sebelum membroadcast ulang cross check dulu. Apa itu? Keilmiahannya. Dari orang yang membroadcast pertama kali. Yang jadi masalah Anda cuma dapat broadcastan dari orang yang membroadcast ulang juga. Bukan dari orang pertama. Makanya ketika ditanya, ini hadisnya perawi dari sahabatnya siapa? Ini matan redaksi bahasa Arabnya ada enggak? Ini yang mengeluarkan ulama siapa? Bukhari, Muslim atau yang lain? Wah, nggak tahu bro. Anda juga dapat juga. Repot. Dari awal sudah tidak ilmiah. Kita tidak katakan langsung berdusta, enggak. Dari awal susah dilacak jadinya. Sahabatnya enggak ketahuan. Karena kalau ketahuan bisa dicek di kitab-kitab musnad. Redaksinya tidak ada karena bisa dicek. Nih. Mana bukunya nih? Nih. Dari mu'jam, kitab-kitab mu'jam. Ketahuan kemudian. Karena setiap sabda Nabi Muhammad ada satu kata yang gharib, yang unik. Dari situ kemudian kita bisa cari. Dari situ akhirnya ketahuan siapa sahabatnya, siapa yang mengeluarkannya. Atau minimal kemudian yang mengeluarkan. Akhirnya langsung ketahuan. Apalagi misalnya menyertakan nomor hadis. Oh, ketahuan semua. Tinggal dirujuk. Ilmiah dari awal. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu, kaum muslimin sudah sadar, nggak mudah mereka kemudian untuk dibohongi. Walaupun setiap tahun akan berulang. Di momen tertentu broadcast itu ada lagi. Apalagi terkadang ujung broadcastannya ada ancaman. Kalau Anda tidak menyebarkan kepada yang lain atau minimal 10 dari kontak Anda, maka Anda akan mendapatkan bencana. Yang jadi masalah kontak dia cuma 5. Anda kasih syarat harus mengirim ke 10 orang. Ini yang jadi repot. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Kafarin bi ayatihi, menolak ayat-ayatnya, kufur kepada ayat-ayatnya dan juga hujjah-hujjah. Tidak akan dapat hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Masuk ke perkataan Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Al-Fauzan untuk kaidah ini. Kita ulangi membaca kaidahnya. Terjemahannya saja. Perhatikan halaman 43. Bahwasanya mereka mengatakan tidaklah kami berdoa kepada mereka dan tidaklah kami menghadapkan wajah kepada mereka itu kecuali untuk mendekatkan diri dan mencari syafaat. Adapun dalil tentang al-qurbah atau alasan mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan memanjatkan permohonan kepada orang saleh ini, wali ini, Tuhan itu. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat 3 yang artinya adalah dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kami nggak sembah mereka, cuma mereka nanti akan dekatkan kami kepada Allah sedikit lagi. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Perkara akidah itu Allah akan tentukan, dan masing-masing Allah akan balas. Sudah kita baca tafsirnya tadi. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar kepada hidayah, kepada jalan yang lurus. Anda pendusta, Anda pengingkar, tidak akan dapat hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Perhatikan perkataan Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Al-Fauzan. Al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua. Annal musyrikin alladzina sammahumullahu musyrikin wa hakama alaihim bil khulud fin nar lam yusyriku fil rububiyyah wa innama asyraku fil uluhiyyah. Fahum la yaquluna inna alihatahum takhluqu wa tarzuqu ma Allah wa annahum yanfa'una aw yadurrun aw yudabbiruna ma Allah wa innama ittakhadhuhum syufa'a kama qala Allah ta'ala anhum wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah.
ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum hum mu'tarifuna bihadza innahum la yanfa'una wa la yadurrun wa innama ittakhadhuhum syufa'a yakni wusata'a 'inda Allah fi qada'i hawaijihim yadhbahuna lahum wa yanzurun atau wa yanzuruna lahum la li'annahum yakhluquna aw yarzuquna aw yanfa'una aw yadurrun fi i'tiqadihim wa innama li'annahum yatawassatuna lahum 'inda Allah wa yashfa'una 'inda Allah hadhihi aqidatul musyrikin wa anta lamma tunakish al-an quburiyan minal quburiyyin yaqulu hadzal maqalah sawa'an bisawa' yaqul ana adri anna hadzal wali aw hadzal rajul as-salih la yadurru wa la yanfa' walakin huwa rajulun salihun wa uridu minhu asy-syafa'ah li indallah. Perhatikan perkataan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala untuk kaidah ini. Kata beliau bahwasanya orang-orang musyrikin yang Allah Subhanahu wa taala namakan mereka musyrikin dan Allah hukumi atas mereka dengan kekekalan di api neraka. Mereka tidak berbuat syirik kepada Allah dalam perkara rububiyah. Karena mereka meyakini Allah pencipta, pengatur segala urusan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Mereka meyakini. Mereka tidak berbuat syirik kepada Allah dalam rububiyah. Akan tetapi mereka berbuat syirik kepada Allah dalam perkara uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Yang seharusnya semua amal ibadah kita ini hanya kita persembahkan kepada Allah, mereka simpangkan kepada yang lain. Itulah salahnya. Fahum la yaquluna inna alihatahum takhluqu wa tarzuqu ma'allah ma'ak. Dan mereka tidak mengatakan bahwasanya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah mencipta, memberikan rizki bersama Allah. Enggak, mereka tidak mengatakan itu. Wa annahum yanfa'una aw yadurruna aw yudabbiruna ma'allah, atau dan juga mereka tidak mengatakan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah bisa memberi manfaat atau juga madarat atau mengatur segala urusan bersama Allah. Enggak. Mereka tidak mengatakan itu. Wa innamat takhadhuhum syufa'a, akan tetapi mereka orang-orang musyrikin ini menjadikan para wali dan orang-orang saleh atau semua yang mereka sembah itu sebagai para pemberi syafaat. Mereka tidak katakan yang mereka sembah bisa mencipta, bisa beri rizki, bisa ngatur segala urusan bersama Allah. Enggak, mereka enggak yakini itu. Karena keyakinan mereka yang mencipta Allah, mengatur segala urusan Allah, memberikan rezeki Allah. Mereka tidak katakan Tuhan yang mereka sembah bisa melakukan yang Allah lakukan. No. Tapi mereka menjadikannya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu, orang saleh itu, wali itu sebagai pemberi syafaat mereka. Apa itu? Perantara. Pemberi syafaat mereka di sini artinya wusata, perantara. Kita akan baca. Sebelumnya perhatikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 18, Allah berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah." Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, karena an-nafi wad-dar huwa Allah. Pemberi manfaat dan mudarat itu Allah. Tuhan yang mereka sembah enggak bisa. Dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum." Tuhan-Tuhan yang tidak bisa memberikan mereka madarat juga manfaat. Kata Syekh,
hum mu'tarifuna bihadza. Mereka mengakui akan hal ini. Bahwasanya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tidak bisa beri manfaat dan juga madarat. Innahum la yanfa'una wa la yadurrun. Sesungguhnya mereka tidak memberi manfaat juga madarat. Tahu orang-orang musyrikin itu. Wa innamattakhadhuhum syufa'a. Akan tapi sesungguhnya mereka menjadikan Tuhan-Tuhan tersebut, orang saleh, para wali, sebagai para pemberi syafaat. Apa artinya? Ya'ni wusata indallah fi qadai hajatihim. Menjadikan mereka pemberi syafaat artinya adalah perantara, wusata indallah, perantara antara mereka dan Allah dalam menyelesaikan kebutuhan mereka. Yadhbahuna lahum, akhirnya mereka menyembelih untuk orang saleh ini, untuk wali ini, karena dia akan menjadi perantara antara dia dan Allah, orang saleh ini. Wa yanzaruna lahum, dan juga bernazar kepada mereka. Kalau dapat ini, kalau dapat itu, kalau untung ini, kalau untung itu, kalau sukses deal ini, kalau sukses deal itu, saya nazar saya ziarah kubur anu. Ini. La li'annahum yakhluquna aw yarzuqun aw yanfa'un aw yadhurrun fi i'tiqadihim. Mereka menjadikan Tuhan-Tuhan ini, entah orang soleh, entah wali, itu sebagai perantara antara mereka dan Allah dalam menyelesaikan hajat mereka. Akhirnya mereka menyembelih untuk mereka ini. Mereka bernazar untuk mereka ini. Bukan karena mereka meyakini bahwasanya yang mereka sembah ini mencipta, memberi rizki, memberi manfaat, memberi madarat dalam keyakinan mereka. Enggak. Wa innama li'annam yatawassatuna indallah. Akan tapi keyakinan mereka, orang saleh ini, wali ini menjadi perantara antara mereka dan Allah Subhanahu wa ta'ala, perantara. Wa yashfa'una indallah, dan nanti mereka akan memberikan syafaat mereka di sisi Allah. Hadhihi aqidatul musyrikin. Inilah akidahnya orang-orang musyrikin. Jangan sampai ini jadi akidah kita ini. Ini akidahnya orang-orang musyrikin. Ini keyakinannya orang-orang musyrikin. Menjadikan Tuhan-Tuhan mereka. Dalam hal ini diantaranya adalah wali atau orang saleh sebagai perantara antara mereka dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menyelesaikan segala hawaij, kebutuhan mereka. Hingga akhirnya peribadatan mereka persembahkan kepada wali dan orang saleh ini. Disebutkan di sini, yadhbahuna lahu, menyembelih untuknya. Menyembelih itu ibadah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah kamu untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Tentunya nahar beda dengan dzabah. Nahar itu lebih kepada menyembelih tapi di pangkal leher. Makanya nahar di situ adalah untuk ontak. Sedangkan dzabah itu di tengah leher. Biasanya untuk sapi dan juga kambing. Tapi hukumnya sama ketika Anda mempersembahkan itu kepada selain Allah, syirik. Wallahu a'lam bissawab. Wa anta, kata Syekh, dan kamu, lamma tunakish al-an kuburian, ketika kamu sekarang berdialog kepada seorang penyembah kubur, minal kuburiyin, di antara para penyembah kuburan. Kuburan orang soleh pastinya, nggak bakal mereka sembah kuburan bodong, kuburan yang diyakini dalamnya orang soleh atau kemudian wali. Dan tidak sedikit kasus tatonya itu adalah hanya bikinan, dalamnya nggak ada orangnya, maksudnya nggak ada jasadnya. Ada yang bikinan, kemudian dibikin cerita, dibikin legenda yang tersebar di kota itu, urban legend. Situ ada kuburan. Aku baru tahu, maka memang orangnya nggak ada yang cerita-cerita. Sekarang baru dibongkar. Orang kampung situ totonya punya orang soleh. Situ, paling setengah jam dari sini. Saya minta macam-macam, dapat. Padahal dia yang bikin tuh kuburan.
Akhirnya tersebar. Akhirnya semua orang pada berbuat syirik. Nanti kita akan nonton ya. Videonya udah jadi ya. Ini Jalan Hijrahku episode 9 bersama Ijay atau Zainuddin atau Bang Jai. Di antaranya dia akan ceritakan itu. Dan alhamdulillah bangkrut bisnisnya. Karena kalau bisnisnya makin lancar, ini yang jadi masalah. Anda berbuat syirik, minta mohon ke kubur orang soleh atau wali, dan betul-betul semua yang Anda butuhkan lancar. Anda akan meyakini betul-betul ini bisa memberi manfaat. Allah lewat udah. Tapi ketika tidak dikabulkan, yang Anda minta tidak Anda dapatkan, itu berarti Allah cinta Anda, Allah tegur Anda, kamu salah mintanya, sama saya mintanya. Yang maha kaya itu saya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu takut akan rezeki. Kenapa? Kita punya Allah Tuhan Al-Ghani yang maha kaya. Kenapa kita takut? Pencipta kita maha kaya. Tapi bisa saya nggak dijawab-jawab. Itu introspeksi. Kenapa belum dijawab? Apa maksud kita terlalu banyak? Apa kita kurang dekat? Iyalah. Ketika puluhan tahun nggak pernah menyembah, ada masalah baru doa. Ya kasarnya itu, siapa lu kemarin kemana aja? Tapi kan Allah nggak kayak gitu. Minta ampun kita, bertaubat kita, dikabulkan doa kita. Karena Allah Maha Pengampun. Cuman kita mintanya salah kadang. Jangan takut akan rizki. Kenapa? Karena kita hamba Allah yang maha kaya. Bahkan Allah sebutkan di antara makna kekayaannya. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu lam yankus mimma indi syai'a illa kama yunkisul mikhyatu idza udkhilal bahr. Atau kurang lebih seperti itu Nabi Muhammad bersabda tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wahai hambaku, jika awal kalian dan akhir kalian, manusia dan jinnya, semua, dari Nabi Adam sampai terakhir, dari iblis sampai terakhir, berkumpul di satu tempat dan semuanya memohon kepadaku akan satu permohonan, niscaya aku akan kabulkan semuanya. Dan ketika Allah kabulkan semuanya, tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang aku miliki. Karena Allah Maha Kaya. Dan Allah berikan kemudian di sini metaforanya. Bentuk bersangatannya Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti jika kalian masukkan jarum dalam lautan, ini gede dong. Jarum, standar jarum lah. Atau jarum karung juga nggak apa-apa. Kalian masukkan ke lautan, ambil lagi, air laut tidak pernah berkurang. Seperti itu kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kita masih takut untuk meninggalkan yang haram? Kenapa kita masih takut akan rizki kita? Karena kita hamba dari Allah yang maha kaya. Dan gak akan ketukar, rizki kita semuanya sudah ditentukan. Tugas kita mencari sebab rizki itu datang. Ya, dengan ketakwaan, dengan silaturahim, dengan bekerja, berusaha mencari, dapat. Banyak sedikit bukan urusan, Allah sudah tentukan itu. Tugas kita, para kepala keluarga, itu cuman mencari yang halal dengan cara yang halal, itu aja udah. Karena kita tidak akan mati sebelum rezeki kita nggak akan mati. Jika masih ditentukan untuk kita satu nikmat, apalah terserah. Makanan tertentu yang ada di benak saya sekarang makanan. Dan itu ketentuannya, Anda akan memakannya mungkin 10 atau 20 tahun lagi baru kerasa makanan itu. Ya sampai 20 tahun lagi Anda nggak bakal mati. Kenapa? Rizki Anda terakhir masih di makanan itu. Apa gitu ya? Ada makanan-makanan yang apa tuh, makanan jalanannya Korea tuh yang kayak gula-gula sih. Kalau lihat liputannya tuh kapan bisa makan itu ya? Mudahan makan. Tapi jangan sampai habis makan itu mati ya, udah jangan. Dibikin kayak mochi ada juga, tapi dibikin kayak rambut, Pit. Kayaknya enak banget itu ya. Ya tentunya ya gula bisa naik sih. Gula-gula, tapi versi Korea.
Nah ini kita sudah diinvasi dengan Korea memang ya. Bukan cuma dramanya, makanannya juga di sini dah ada semua. Nggak akan mati. Karena Allah sudah berjanji. Wallahu a'lam bissawab. Tapi tugas kita mencari yang halal dengan cara yang halal. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Dan kamu, ketika kamu kemudian berbicara bersama atau kepada orang-orang penyembah kuburan, mereka akan mengatakan perkataan ini persis sawaun bisawain, persis ngeplek. Kami nggak sembah orang soleh ini. Dia akan katakan, saya tidak tahu. Ana adri, saya tahu. Anna hadza wali, bahwasanya wali ini, atau hadza rajul soleh, atau orang soleh ini, la yadur wa la yanfa. Saya tahu wali ini, orang soleh ini tidak bisa beri manfaat dan madarat. Enggak, dia makhluk kok. Saya tahu. Walakin huwa rajulun salih, akan tapi dia laki-laki yang saleh, dia wali. Wa uridu minhu syafa'ah li indallah, dan aku mengharapkan nanti syafaatnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Persis perkataan orang-orang musyrik. Itulah kenapa kita harus belajar kaidah. Ketika Anda sudah tahu kaidahnya, mau prakteknya bagaimanapun, ketahuan salahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini sementara yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Insyaallah di pertemuan berikutnya khusus berkaitan dengan dalil syafaat dan juga kemudian persyaratan syafaat di pertemuan yang lain. Karena dalam kaidah ini ada dua dalil yang menyatakan mereka ingin mengharapkan lebih dekat kepada Allah, sudah kita bahas, dan ada dalil syafaat. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Satu dulu ya. Dari Rifkon ada masuk juga. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Tentunya penanya, kita sudah tahu ya, penanya di hari selain Kamis mulia dengan mahal salaf atau hari Ahad talbis iblis, maka setiap penanya akan mendapatkan hadiah mushaf terjemah. Mushaf terjemah. Alhamdulillah sudah datang, ada 150 eksemplar masih dalam dus ya, belum dibuka. Oke. 2 hari yang lalu saya dimintai tolong salah seorang tetangga untuk mengantar berkat acara 1000 hari kematian. Siap. Karena kebetulan kakak saya punya usaha rental mobil dan saya disuruh untuk menyopiri. Bagaimana ya Ustaz hukumnya? Apakah saya termasuk bertahun dalam kebid'ahan? Jika iya, semoga Allah mengampuni saya. Iya, dan semoga Allah mengampuni Anda. Harusnya Anda bisa menolak karena Anda mensupport, berarti karena Anda mengantarkan. Karena kalau misalnya kita sudah tidak melakukan, bahkan sampai level mensupportnya pun tidak. Mudahan tentunya kita berbaik sangka, mudahan Anda melakukannya dalam keadaan terpaksa. Dan dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Wallahu a'lam bishawab. Beda ceritanya kalau Anda di rumah, acara begituan Anda nggak ikut. Anda nggak ikut. Bukan lagi cuma mengingkari di hati, Anda nggak ikut. Begitu acara mereka selesai, Anda diantarin nasi, makan. Kenapa? Halal kok. Karena hukum asal makanannya halal. Wah, dasar kalian nih. Diundang acara nggak ikut, diantar makanan mau. Ya iyalah, itulah prinsip. Anda ngundang, keyakinan kami nggak benar, kami nggak ikut. Situ ngasih, ya saya terima. Simple ya, ya. Anda nggak ngasih, nggak ada masalah. Lawan kami nggak ikut kok, Anda nggak ngasih, nggak ada masalah. Insya Allah masih banyak makanan dari yang lain. Entah bisa beli sendiri atau ada yang nganter yang lain. Ya, kayak kemarin, tanpa tidak ada angin, tidak ada hujan. Kemarin hujan ya. Kemarin ada angin, ada hujan. Tapi maksudnya saya nggak pesan. Sore-sore datang ke sini. Masih dalam keadaan panas. Barakallahu fikum. Untuk jamaah yang mengirimkan. Cakwe sama odading. Masih panas, Pit. Subhanallah.
Rezeki. Sering-sering ya. Aduh, tapi berat odadingnya. Maksudnya berat untuk saya karena ada keluhan ya. Empuknya empuk banget. Jadi lapar nih. Barakallahu fiikum. Semoga Allah ampuni dosa kita. Semoga Anda melakukannya dalam keadaan terpaksa. Tapi jika tidak, harusnya Anda bisa melakukan penolakan. Wallahu a'lam bishawab. Terkadang Anda cuma nyupirin mobil ya. Terkadang ikhwah kita itu mau laki-laki atau perempuan, terkadang bapak ibunya ngadakan acara di rumah, dia harus bantu-bantu. Itu lebih susah. Nyapin piring, nyuci piring, ngatur tenda, ngatur kursi. Dia di rumah, dia anak, bapaknya belum ngaji. Gimana? Nah ini minimal ada pengingkaran di hati karena kita sudah tidak melakukan. Wallahu a'lam bishawab. Wah, panjang nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, lusa kemarin orang tua dan kakak saya mendapat beras masing-masing 3 kilo gratis dari salah satu calon pasangan wali kota. Wah, kita kok nggak dapet ya? Ini pasangan yang mana nih? Bagi-bagi beras. Salah satu calon pasangan wali kota dan wakil wali kota di kota saya dengan cara memperlihatkan KTP. Oh, belum tentu di Banjarmasin, Bit. Jangan suudon dulu, Bit. Belum tentu di Banjarmasin. Karena ini kan nasional ya pemilihannya. Lumayan 3 kilo, Bit. Dan saya juga dipaksa untuk itu. Awalnya saya tidak mau karena khawatir itu termasuk money politik. Wah, politik uang. Bukan termasuk, itu politik uang. Iya, kalau dia nggak nyalon, dia ngasih Anda beras, nggak bakal. Itulah politik uang, hakikatnya, hakiki. Dan itu termasuk suap meskipun tidak ada paksaan untuk harus memilih pasangan tersebut nantinya, nggak bisa. Sekalipun Anda tidak memilih, maka suara Anda sudah dibeli. Suatu saat ada masalah, Anda mengeluhkan keluhan-keluhan dan tidak di-reply, Anda nggak bisa marah. Saya kok nggak direspon? Ente kan sudah anak kasih beras. Santai mereka jawabnya. Suara kamu sudah kami beli. Kami mau ngapain ya terserah kami. Suara kamu sudah kami beli. Kamu kan terima beras waktu itu. Oh, iya selesai udah. Tapi jembatan di kampung saya kok nggak selesai. Bodo amat. Suara kamu sudah kami beli. Terserah kami mau benerin jembatannya atau enggak. Kenapa pertanyaan tentang politik ya nih? Kita sedang belajar akidah, tauhid dan syirik. Kenapa pertanyaannya pilkada ini? Tapi karena tekanan dari ibu, wah bahaya nih. Tekanan dari ibu. Anda di bawah diinjak lehernya. Tapi karena tekanan dari ibu, saya terpaksa melakukannya. Oh, sudah terpaksa ya. Padahal keluarga kami termasuk keluarga yang berkecukupan, ya. Saya takut keluarga saya termasuk orang-orang yang dilaknat Allah karena menerima suap, dan saya tidak makan nasi dari beras tersebut sampai sekarang karena khawatir nasi tersebut adalah nasi yang haram karena diperoleh dengan cara yang haram. Apakah yang saya lakukan ini benar, Ustadz? Yaitu tidak makan nasi tersebut. Siap. Nih, kalau ada pasangan calon ngasih Anda hadiah tanpa persyaratan, terima. Halal kok. Kalau dia hukum asalnya adalah makanan yang halal, ya halal dong. Tapi kalau kemudian ada persyaratan, ini saya kasih, jangan lupa coblos nomor 35 ya. Ada nggak tuh calon 35? Jangan lupa coblos nomor 35 ya. Ya, itulah suap. Suara Anda sudah dibeli. Kalau mereka bagi-bagi, kasih, makan aja. Kemudian dikasih kok hadiah kategorinya. Tapi kalau misalnya Anda tahu ini memang hadiah, tidak ada persyaratan bahwasanya harus nyoblos paslon itu atau tidak, dan kemudian Anda ada keraguan, kasihkan fakir miskin. Apalagi Anda berkecukupan, ambil kasihkan fakir miskin. Ya, mereka susah. Kita tahu ketika Idul Kurban, Idul Adha, itu betul-betul sebagian orang itu makan daging itu, Pit. Ya setahun sekali, Pit.
Makan daging itu ya setahun sekali. Ketika dapat pembagian dari masjid. Aduh, menyedihkan. Kalau kita kan Pit ya sebulan ada aja Pit. Bisa ke Emir, bisa ke Emirat, ya kambing goreng. Ada aja dalam sebulan. Makanya gemuk begini. Mereka, wah subhanallah. Ya setahun sekali itu mereka dapat. Kalau Anda berkecukupan, Anda dapat juga dibagi semua orang, bagikan lagi kepada yang lebih membutuhkannya. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. Yang terakhir. Sudah nih. Jadi pertanyaan ini nanya langsung tapi dikirim ke Rifkon juga. Enter dulu. Beda. Pertanyaan ketiga. Ada 3 beda. Izin bertanya Ustadz, Ibu Ana masih sering melakukan hal seperti tahlil, haul untuk keluarga yang sudah meninggal dan kegiatan sejenisnya, dan juga tentang foto bernyawa di rumah. Siap. Setiap kali Ana mencoba untuk menjelaskan, Ibu Ana selalu bilang kalau itu sudah tradisi dan kebiasaan, dan orang-orang alim pun juga ada yang melakukan. Siap. Bagaimana cara Ana selanjutnya untuk menasihati Ibu Ana, atau diam saja karena selalu berakhir perdebatan? Cukup. Antum sudah menyampaikan, tugas antum sudah selesai. Selama antum sudah menyampaikan dan beliau faham sebenarnya yang antum sampaikan, tugas antum sudah selesai. Sisanya banyak doa. Doakan orang tua Anda mudah memahami yang Anda sampaikan. Berdoa juga Anda supaya mudah ketika menyampaikan. Tugas Anda sudah selesai. Ingat, berbakti tetap nomor 1. Berbuat baik kepada orang tua tetap, apalagi kepada ibu, nomor 1. Berbakti pada orang tua itu selalu digandengkan dengan menyembah Allah. Durhaka pada orang tua selalu digandengkan setelah berbuat syirik pada Allah. Saking pentingnya orang tua ini. Maka bersabarlah. Suatu saat mungkin ada momen yang tepat, silahkan dakwah lagi. Ya, mungkin kemarin beliau belum paham, mungkin timingnya kurang tepat, silahkan dakwah lagi. Tapi yang jelas, Anda sudah menyampaikan ini saja. Dan mereka faham yang Anda sampaikan, tugas Anda sudah selesai. Banyak-banyak doa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang belum paham diberikan yakni pemahaman yang baik, dan kemudian semua kita yang sudah paham insyaallah mendapatkan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudahan Ada pertanyaan lagi nih, tambahan nih. Terakhir ya, ini terakhir nih. Udah 4 nih, cukup 4 aja nih. 4 mushaf ya. Nanti hubungi Akh David ya. Atau Anda akan dihubungi Akh David. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan hukum spray tempat tidur yang bergambar makhluk hidup? Khilaf. Gambar makhluk hidup yang bernyawa itu larangannya berkaitan dengan jika dipajang. Sebab larangan itu jika dipajang, dicantelkan, digantung, itu inti larangannya. Tapi kalau misalnya flat, di sajadah, di spray, di bantal, maka itu khilaf di kalangan para ulama. Kenapa? Karena nggak dipajang, kecuali spray Anda di tembok. Enggak kan? Spray di kasur, bantal di kasur, karpet di bawah. Untuk yang flat, maka ini ada khilaf. Kata Syaikhul Utsaimin, ini ada khilaf. Tapi meninggalkannya lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.